Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo semuanya. Nama saya Mas Agus Muhammad Fajri Mantofani dengan NIM 33322000074 dari Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa pada ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, ini yang pertama, ini soal analisa algoritma untuk logistic regression. Dan untuk chapter 2 ya. Jadi di sini udah di-download nih. Chapter 2 dan kodenya ini bisa dilihat. Nah, kode ini kemudian di-copy ke Google Colab karena saya menggunakan Google Colab ya buat melakukan programnya. Ini terdapat 2 percobaan nih pada logistic regression chapter 2 ini. Yang pertama ini untuk nilai C-nya 1. Kita run dulu ya. Nah, untuk C1 dihasilkan seperti ini. Dan untuk C sama dengan 100 atau classifier atau kurvanya 100. Nah, dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, ini udah nampak keduanya buat nilai C1 sama dengan C dan C-nya 100. Jadi, logistic regression ini biasa digunain buat pengelolaan data. Jadi, beberapa bagian untuk melakukan plot pada sebuah data acak. Di sini ada beberapa perbedaan warna nih pada tiap kelompoknya. Ini buat membedakan antar kelompoknya gitu. Kemudian tiap kelompok ini terdapat data. Nih, ini datanya masing-masing ada 3 data dengan warna yang berbeda-beda. Warna berbeda-beda itu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan datanya. Nah, kenapa sih ada warna-warna ini? Jadi warna-warna ini tuh dihasilkan dari induk-induknya. Di sini tuh terdapat induk atau pusat datanya tuh. Nah, karena dia mendekati induknya atau pusatnya, jadi dia induknya itu memberikan warna. Nah, di sini kan taruhlah induknya berwarna oranye di sini. Jadi data-data yang mendekati induknya itu akan berwarna oranye juga. Di sini pun sama, akan ada data-datanya. Apa maksud saya induk datanya sebagai pusat. Nah, di sini berwarna biru. Jadi dia akan memberikan warna biru. Jadi warna ini diberikan oleh induk datanya. Untuk apa? Untuk mengkelompokkan data-data tersebut, diklasifikasikan. Selanjutnya, pada kedua figur ini kan bisa dilihat nih nilai C-nya tuh beda ya, atau kurvanya. Nah, ini apa sih yang dihasilkan gitu tuh. Jadi kalau pada C-nya 1, di sini ada titik temunya itu tidak halus, cenderung kasar dan tidak smooth. Terus tidak sentral ya dihasilkannya. Di sini juga bisa dilihat wilayah abu tua ini memakan wilayah lain, yang mana ini tidak bagus. Seperti itu. Nah, sedangkan pada C100 titik temunya semakin baik, akan semakin halus dan semakin smooth. Ini bisa dilihat ya tuh berbeda, dia nggak banyak makan wilayah orang. Nah, tetapi walaupun memang ada abu-abu ini tetap memakan wilayah yang lain, itu hal normal. Karena apa? Karena pada sejatinya tidak bisa ya mendekati ketepatan itu 100% benar-benar benar. Jadi bisa disimpulin semakin baik nilai kurvanya atau nilai C-nya, maka titik temu yang dihasilkan akan semakin baik. Jadi dipengaruhi oleh titik kurvanya ini ya. Itu. Kemudian lanjut ke yang kedua. Analisa algoritma untuk decision trees untuk chapter 3. Oke, di sini udah ada ya yang decision trees. Ini datanya saya ambil dari sini. Nah, ini. Nah, codingannya ini
kemudian di copy dan dimasukkan ke Google Colab ini dan di run. Kemudian dihasilkan nih 3 data yang berbeda. Ada input data, training dataset, dan test dataset. Kita copy aja. Bentar. Ini udah disimpan hasil-hasilnya. Nah, sini jadi untuk decision tree sendiri atau biasa disebut pohon keputusan ini digunakan untuk mengelompokkan data dengan cabang-cabang yang lebih terorganisir. Jadi umumnya ini datanya ini memiliki nilai atau kondisi true atau false biasanya. Nah, jadi ada kondisi ya, true atau false. Misalkan nih terdapat A sama B. Di sini ada 2 kondisi yang dimana pertama itu benar, true, dan pertamanya yang kedua itu false. Di sini yang saya anggap zona hitam ini tuh jadi fungsinya sebagai pemisah ya, atau zona tertentu. Ini saya inisiasikan sebagai zona A nih. Jadi zona A dan warna biru ini kan data A ya. Jadi terdapat true juga, terdapat true positif dan negatif. Begitupun juga dengan false. Nah, apa sih true positif dan negatif itu? Jadi di sini jika kita lihat terdapat data A yang benar-benar berada di wilayah A. Jadi dia 100% benar posisinya dan datanya. Itu bisa dikatakan true positif. Sedangkan true negatif seperti ini. Dia ini benar datanya, tapi sistem menganggap bahwa ini salah. Jadi dia masuk pada bagian B, pada wilayah B. Makanya disebut true negatif. Nah, jadi karena sistem nilai tersebut dianggapnya false, bukan, jadi dia masuk sistem tuh menganggap itu bukan dari bagian A sehingga masuk pada bagian B. Kemudian pada data yang B juga sama ya. Jadi ini kan bisa kita lihat pada warna oranye. Mana kursornya? Oh, ini. Nah, oranye ini sebagai data buat B ya, yang kalau kita lihat yang bagian ini dia benar data B dan berada di wilayah B. Itu bisa dikatakan 100% benar karena data warna oranye ini berada pada wilayah B atau putih seperti itu. Nah, namun terdapat ada data B yang terbaca oleh sistem bahwa dia bernilai false. Nah, ini makanya dia disebut apa? True negatif. Sebenarnya dia benar, dia berwarna oranye dan masuk ke data B, cuman sistem ini menganggap dia ini bernilai false. Jadi dia bisa disebut true negatif. Nah, decision trees ini punya nih parameter-parameter, ada precision, recall, F1 score, sama support. Precision sendiri itu buat parameter ketepatan data menempati wilayah plot yang seharusnya. Jadi harusnya tuh kemana, itu bener apa enggak ketepatannya. Nah, recall ini banyaknya data yang dipanggil. Kemudian F1 score ini rata-rata dari precision sama recall, rumus rata-rata biasa ya, di jumlah dan dibagi 2. Dan support ini itu jumlah banyaknya jumlah data yang digunakan pada program tersebut. Jadi di sini F1 score pada training dan on test berbeda ya. Di sini 1 dan di sini benar 0,97. Nah, kalau bernilai 1 itu baik berarti. Tetapi ini kan kondisi real ya, pas dites itu benar bernilai 0,97. Itu bisa dikategorikan baik juga
karena sejatinya tidak memungkinkan percobaan itu dapat ketepatan itu 100%. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 atau analisa algoritma untuk mean shift untuk chapter 4. Chapter 4 kita cari mean shift. Nah, ini kode yang dari sini seperti biasa dikopikan untuk masuk pada collab. Nah, ini ya didapat hasilnya seperti ini pas udah di run. Oke. Sebentar. Nah, jadi percobaan ketiga ini mengenai data clustering. Jadi dia mengenai data clustering. Nih. Pada chapter 4. Jadi dia ini mengelompokkan data berdasarkan klaster atau kelompok tertentu fungsinya. Pada mean shift ini, data yang mirip-mirip atau cenderung sama akan dikelompokkan mendekati kunci atau pusat datanya ya. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat 5 data. 5 data yang berbeda yang punya pengelompokannya masing-masing. Jika kita diperhatikan di sini ada lingkaran-lingkaran besar dengan titik besar. Nah, ini nih apa? Kita bisa anggap ini sebagai induk atau ibu lah ya. Jadi pusat data pengelompokannya. Jadi data-data di sini itu memiliki kemiripan atau cenderung sama datanya seperti induknya, seperti pusat datanya nih. Yang ini misalkan plus ini itu lebih mirip ke sini, ini cenderung ke sini, ini cenderung ke sini, ini ke sini. Nah, logika dalam sehari-hari nih bisa kita perhatiin pada kita searching. Misal kita melakukan pemesanan makanan pada Grab gitu ya. Terus kita tuliskan mau nyari makanan apa, ayam gitu. Nah, nanti dia akan muncul data-data yang mirip-mirip dengan ayam, yang mirip-mirip makanannya olahan ayam. Nah, ini dia. Ini adalah kata kunci yang kita masukkan nih, ayam contohnya. Di sini akan muncul opor ayam misalkan. Terus ada mie ayam atau ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek. Nah, ini. Nah, data-data yang jauh ini merupakan data yang sebenarnya tidak diinginkan tapi cenderung sama gitu. Jadi misalkan ada sesuatu taruhlah lemper. Nah, lemper kan biasa ada ayamnya. Nah, lemper isi ayam. Nah, padahal kita mencarinya itu ayam, tapi sini adanya sistem itu akan menampilkan lemper. Kenapa ditampilkan? Karena dia memilih data itu, dia menganggap datanya itu masih mirip. Nah, contoh kedua, misal di e-commerce kita nge-search di Shopee, kita mencari HP ini, kita taruhlah kata kunci di sini ini adalah HP. Nah, handphone ya, gadget. Jadi di sini dia akan tampil data-data yang menampilkan HP. Dia akan menampilkan handphone lainnya. Nah, yang jauh-jauh ini, misalkan nih, yang ini nanti tiba-tiba akan muncul misalkan casing handphone, padahal kita nggak nyari casing handphone tapi kita nyarinya handphone. Nah, ini karena mempunyai kemiripan data, cenderung mirip dengan pusat datanya, maka ini akan tetap ditampilkan seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa dilogikakan seperti itu. Jadi intinya cluster ini jadi kelompokan berdasarkan kemiripan datanya atau cenderung sama apa yang
sama dengan pusat datanya. Jadi dia akan mendekati pusat datanya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk analisa algoritma untuk nearest neighbor classifier. Ini yang nomor 4 ya untuk chapter 5. Nah, di sini udah ada chapter 5, terus kita cari nearest neighbors nih. Kemudian seperti biasa di copy dan di run. Nah, ini dihasilkan. Sebentar. Oke, kita copy dulu. Nah, yang keempat ini kan mengenai ke nearest neighbors ya. Jadi dia ini bekerja dengan jarak terdekat dari data yang ada untuk dievaluasi dengan tetangga terdekatnya. Jadi dia mengklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari KNN tersebut. Jadi intinya dia mengelompokkan berdasarkan tetangga terdekat, di mana klasifikasinya ini berdasarkan dari mayoritas yang ada. Pada umumnya tuh memiliki kemiripan yang sama, tapi berbeda ya. Di sini pada KNN ini nggak ada induknya sebagai pusat data, sedangkan yang sebelumnya tuh ada. Jadi dia ini warna-warna ini sebagai pengelompokan, dan simbol-simbol segitiga ke bawah, segitiga yang ke atas, kotak dan bulat ini sebagai jenis datanya. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita mencari di Shopee, terus tiba-tiba biasanya di e-commerce itu ada barang rekomendasi, itu sesuai dengan apa yang kita cari sebelumnya. Jadi dia ini sistemnya menggunakan memori intinya dalam mengklasifikasikannya. Jadi misalkan kita mencari sebelumnya itu mencari alat kecantikan, nanti pada barang rekomendasinya itu akan muncul barang-barang kecantikan karena sebelumnya kita sudah melakukan search. Nah, ini terjadi secara random dan otomatis. Jadi ini berdasarkan machine learningnya ini, machine learning yang ada pada aplikasi tersebut. Jadi dia nih proses pengelompokannya dicari kemiripan satu sama lain antar tetangga secara random. Jadi dia kan bekerja secara otomatis, tetapi tetap bergantung sama rule base. Nah, coba diperhatikan di sini, dia ini ada bulat, tipe data yang bulat, tetapi masuk pada wilayah yang pink. Jadi bisa dibilang dia ini tipe datanya sama dengan yang bulat, tetapi bisa juga terbaca pada pengelompokan wilayah pink. Jadi dia bisa kebaca antara keduanya. Jadi dia kemiripan ya antar satu sama lain. Nah, tipe data ini cenderung mirip sama ini, tapi dia juga bisa kebaca pada saat pengelompokan wilayah yang pink ini, seperti itu. Jadi dia ini mengklasifikasikannya secara memori. Oke. Ya, selanjutnya yang kelima, analisa algoritma untuk stats.py untuk chapter 6 ya. Nah, ini programnya atau kodenya. Ini setelah kita run, ini didapat data-data nih, stat sendiri itu apa sih? Nah, stat ini metode algoritma yang merujuk pada suatu tempat yang berfungsi untuk menyimpan suatu keadaan tertentu pada sebuah program. Jadi stat ini kita bisa artiin keadaan ya, atau situasi yang sedang dihadapkan pada sebuah program. Jadi stat ini memiliki hubungan atau relasi antara
program dengan data library yang ada nih. Dan di sini kan ada dua data library ya, file coastal dan adjacent. Adjacent itu artinya apa? Adjacent itu bersebelahan. Nah, ini kita buka aja file ya. Nah, di sini ada state yang pertama nih. Is Nevada adjacent to Louisiana? Apakah Nevada bersebelahan atau berdekatan dengan Louisiana? Kita bisa buktikan dengan melihat di sini. Nah, bisa dilihat Nevada itu tidak berdekatan dengan Louisiana. Jadi state ini, program yang ada itu berkorelasi dengan data yang ada. Datanya ini mengatakan bahwa dituliskan Nevada tuh nggak ada yang berdekatan sama Louisiana. Jadi program ini membaca data tersebut. Kemudian pada list of state adjacent to Oregon. Nah, negara yang berdekatan dengan Oregon. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini. Untuk membuktikan, kita searching Oregon. Nah, pada program ini dia akan membaca data yang mana kata Oregon atau kota Oregon tersebut berada di depan nih. Di sini ada nih kota-kotanya, California, Nevada, Idaho, Washington. Nah, ini sesuai ya. Di sini juga di listnya ada Nevada, Washington, California, sama Idaho. Kemudian list of coastal state adjacent to Mississippi. Nah, coastal state itu kan yang ini nih. Jadi kota yang berdekatan dengan Mississippi dan termasuk ke dalam wilayah coastal state. Jadi kota apa yang berdekatan dengan Mississippi dan termasuk wilayah coastal state. Ini bisa kita cari di adjacent state dulu. Bentar. Kita mengambil kota yang berdekatan dengan Mississippi dulu nih, dicari. Nah, di sini ada Louisiana, Arkansas, Tennessee, sama Alabama. Nah, dari Louisiana, Arkansas, Tennessee, dan Alabama ada enggak di antara beberapa negara itu yang termasuk coastal state? Ini bisa kita cari. Tennessee enggak ada. Yang ada hanya Louisiana dan Alabama. Jadi sistem akan menuliskan atau program akan menuliskan kota yang berdekatan dengan Mississippi yang termasuk dalam coastal state adalah Alabama dan Louisiana. Kemudian list of state 7 state that border coastal state. Border itu mengelilingi atau berdekatan juga bisa. Jadi dia yang berdekatan dengan coastal state bisa di sini. Nah, didapat Pennsylvania, Ohio, New Hampshire, Georgia, Tennessee, Delaware, dan New Jersey. Nah, ini dari mana sih? Jadi ini didapat dari data atau library yang file yang udah diinputkan tadi tuh, yang ini coastal state sama adjacent state. Jadi dia membaca nih border 7 negara border yang terdapat
memborder coastal state. Sini ada Ohio, Georgia, seperti itu. Kemudian list of state that are adjacent to Arkansas and Kentucky. Jadi negara yang berdekatan, yang sama-sama berdekatan dengan negara Arkansas dan Kentucky. Sini kita cari dulu Arkansasnya. Nah, sini ada Missouri, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Texas, dan Oklahoma. Kemudian ada Kentucky. Di sini ada Indiana, Ohio, West Virginia, Tennessee, Missouri, dan Illinois. Coba kita perhatikan yang Tennessee dan Miss. Di sini sama-sama ada nih Tennessee sama Missouri. Jadi ibaratkan ini nih irisan ya, negara yang sama-sama berdekatan dengan Arkansas sama Kentucky. Jadi kita bisa tulis di sini, didapat negara yang sama-sama berdekatan dengan Missouri dan Tennessee itu adalah maksud saya negara yang berdekatan dengan Arkansas dan Kentucky itu Tennessee dan Missouri. Nah, di sini dituliskan. Jadi states ini berhubungan dengan program yang ada. Jadi dia memiliki relasi. Jadi ini hasil-hasil ini berdasarkan dengan data atau library yang udah diinputkan. Seperti itu. Bisa kayak negara yang berdekatan atau yang termasuk bagian coastal states dan segala macam. Seperti itu. Oke. Cukup sekian. Saya kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang masih kurang jelas dan terkesan terbata-bata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.